Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bernapas pada hari ini. Selawat beriringkan salam seru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja. Judul ceramah saya kali ini adalah menjaga ukhuwah dalam pandangan Islam. Sebelumnya, makna ukhuwah menurut Imam Hasan al-Banna yaitu keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Arti ukhuwah Islamiyah yaitu ukhuwah yang bersifat alami atau yang diajarkan oleh Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah, dan dapat kita simpulkan bahwa di dalam kitab suci ini memperkenalkan paling tidak 4 macam persaudaraan. Yang pertama ada ukhuwah ubudiyah atau saudara sesama makhluk dan sesama tunduk kepada Allah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah yaitu basyariyah, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menekankan lewat sabda beliau, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah wa an-nasab yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah fidin al-Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah wafatku. Allah menunjukkan dengan jelas dalam ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 bahwa mengolok-olok tidak baik dilakukan oleh suatu kaum maupun individual, saling mencela, saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, saling menggunjing satu sama lain adalah pengarah pada yang pecahnya persaudaraan. Jika pernah di antara sesama muslim melakukan hal tersebut, maka diperintahkan Allah untuk bertaubat. Manusia juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala peluang untuk bersilang pendapat dan berbeda pendirian. Namun ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk bermusyawarah, sehingga betapapun ada perbedaan yang tajam, niscaya dapat diselesaikan dengan keridhaan sesama muslim. Saatnya potensi-potensi perpecahan perlu kita akhiri dengan saling menjaga, menghargai, dan bersikap lemah lembut. Sehingga apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dapat melahirkan hikmah, baik dalam bentuk kompetisi positif, mempertajam daya kritis, maupun dalam membangun semangat mencari tahu sesuai dengan anjuran memperbanyak ilmu. Namun di sisi lain, ada fenomena menggembirakan bahwa rasa persaudaraan sesama muslim melintasi benua dalam dunia Islam global menunjukkan juga hal yang positif. Misalnya, adanya perhatian komunitas muslim di negara ini yang peduli akan pembangunan masjid di Palestina dengan nama Masjid Istiqlal Indonesia, yang peruntukannya selain digunakan untuk beribadah salat 5 waktu, juga dibangun fasilitas pendidikan Al-Quran untuk melahirkan hafiz dan hafizoh di sana. Jadi masjid ini akan jadi pusat peradaban masyarakat Gaza. Hal tersebut merupakan bentuk kecintaan kepada komunitas muslim saudara kita di Indonesia terhadap saudaranya muslim di Palestina, agar dapat beribadah dengan layak. Kebersamaan ini dalam banyak hal dapat memberikan inspirasi solidaritas, memperkuat kecintaan kepada sesama saudara mukmin. Ukhuwah Islamiyah sendiri menunjukkan jalan yang dapat ditempuh untuk membangun komunikasi di satu sisi, dan di sisi lain ia juga memberikan semangat baru untuk sekaligus melaksanakan ajaran sesuai dengan petunjuk Al-Quran serta teladan dari para nabi dan rasulnya. 2 hal penting dalam ukhuwah Islamiyah. Pertama,
Apabila salah satu dari anggota badan itu sakit, maka anggota lainnya pun turut merasakan sakit. Kedua, persaudaraan Islam dianalogikan sebagai bangunan yang kuat, yang diantaranya masing-masing pilar dan komponen dalam bangunan tersebut saling memberikan fungsi untuk memperkuat dan memperkokoh. Mari kita perbanyak upaya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, karena seluruh isinya adalah akhlak kebaikan. Dengan keduanya kita mendapat cahaya yang menerangi jalan dan tingkah laku kita, mendorong hati kita untuk melakukan berbagai kebajikan. Allah berfirman, Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Dasar dari menjalin ukhuwah yang baik adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang. Berhati-hati terhadap dosa-dosa yang akan menguasai kita dan akan menyebabkan kita gagal dalam bergaul dengan sesama saudara mukmin. Semoga kita termasuk hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.